sini saya membeli sudah berkesan sampai dengan harga 486.000. Posisi ini dilakukan pada tanggal 2 Januari 2016, di mana ekuitas S tidak memegang saham 400.000 dan saldo laba 100.000. Kemudian pengambil selisih nilai investasi di S dialokasikan ke under value persediaan 20%, kemudian under value tanah 30%, under value bangunan 40%, dan sisanya dialokasikan ke paten. Kemudian persediaan terjual habis di akhir tahun 2016. Kemudian bangunan masih dapat digunakan selama 20 tahun dan paten ditaksir masih dapat digunakan selama 5 tahun. Pada tahun 2016, S menjual tanah kepada P dengan harga jual 100.000, harga perolehan tanah 80.000. Pada tanggal 10 Mei 2017, P menjual peralatan kepada S, harga perolehan peralatan 80.000 dan telah disusun sebesar 40.000. P mengakui laba 5.000 atas transaksi penjualan peralatan tersebut. Kemudian S menggunakan metode penyusunan dashboard dengan estimasi masa manfaat 5 tahun atas peralatan. Dari informasi di atas, Anda diminta melengkapi worksheet 1 terlambat dengan menggunakan metode biaya, sertakan perhitungan dan eliminasinya. Kemudian di sini langsung aja, kita membeli 90%, nilai akuisisinya adalah kan sebesar 86 ya, benar ya. Kemudian pemegang 90%. Kemudian book value-nya adalah sebesar 540.000. 540.000. Sering. Berarti ini berarti dulu 100%-nya ya. 86 dibagi 90% adalah 540.000. 86 bagi 90%, 540.000. Kemudian ekuitasnya di sini kami stoknya 400.000, kemudian return earning-nya adalah 100.000. Sehingga excess value-nya adalah sebesar 40.000. Benar ya? Kemudian di sini alokasinya, inventory dia sudah terjual habis di tahun 2016. Inventory sudah habis di 2016 semua. Kemudian land-nya kita amortisasi. Kemudian building-nya masih amortisasi building kan alokasinya itu kan 16.000 ya. 16.000 dibagi dengan berapa tahun? Building 20 tahun. Berarti kan 800. Dan alokasinya udah benar ya ini ya. Alokasinya kan excess value adalah 4.000, under value-nya 20%, 20% kali 40.000 adalah sebesar 8.000. Kemudian lainnya 30% under value, 30% kali 40.000, 12.000. Per value building 40 kali 40, 16.000, sisanya adalah 36.000. Kemudian di sini yang sudah diamortisasi 2016 kan baru inventory, kemudian value building sama
patennya itu berapa tahun? Paten 5 tahun, patennya berarti kan 36.000 dibagi dengan 5, 7.200. Oke, terus kemudian di sini kita akan buat dropshipnya per 31 Desember 2017. Berarti yang 2017 yang bisa diamortisasi hanya tetap inventory tetap ini semua. Kemudian di sini kan kita harus menggunakan metode biaya. Di soal kita harus menggunakan metode biaya. Kalau menggunakan metode biaya berarti kan kita harus cari dulu nilai investasi per awal 2017 dengan menggunakan metode ekuitas. Baru nanti selisihnya kita selisihkan dengan nilainya kita, nilai investasinya, biaya. Jadi itu yang kita lakukan jurnal. Oke, di sini return-nya 2017 140.000. Kita lihat di soalnya return-nya 140.000 ya. Return-nya adalah 140.000. Kemudian awal tahun 2000 per 31 Desember 2016 adalah 100.000. Jadi ada return-nya berapa 40.000. Kemudian selama 2016 ada amortisasi sebesar 14.400. Berarti yang harus kita jurnal dengan sketsa adalah sebesar 23040. Kemudian di sini ada perhitungan expense per 2017. Dan income-nya S 130. Kemudian amortisasi ekses selama 2017. Totalnya 6.400. Benar yang di sini sesuai schedule-nya. Berarti NCI expense yang kita harus amortisasi nanti adalah sebesar 12.360 dikurangi dengan dividendnya. Oke. Berarti yang jurnal harus kita buat yang pertama apa? Pertama kita buat adalah jurnal sketsa dulu. Investment in S pada return ini besar 23,40. Nah, kemudian eliminasi area profit upstream. Di sini kita di sini kan di soalnya disebutkan kalau S pada tahun 2016 S jual tanah ke P. Berarti di sini upstream ya. Seharga 100.000. Kemudian perolehannya adalah sebesar 80.000. Berarti
berarti di sini ada laba yang ditambahkan adalah sebesar 20.000. Karena ini pakai metode upstream, berarti yang laba yang ditambahkan itu kita ambil bagi dua, yang bagi P dan bagi P dan juga bagi NCI. Di sini kan kepemilikannya kan untuk yang P adalah 90%. Nah, NCI 10%. Berarti untuk yang P adalah 90% kali 20.000 adalah 18.000. Ini eliminasinya. Kemudian untuk yang NCI adalah 2.000. Pada range sebesar 20.000. Kemudian berikutnya di sini judulnya adalah eliminasi average profit downstream untuk equipment. Di sini equipmentnya adalah yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang adalah ketika Gus Dur membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Kalau Departemen 10 Sosial Mei apa alasan persisnya? Sementara 2017 banyak orang terlantar yang harus P jual ke S peralatan sebesar harganya adalah 8.000. sampai hari ini. Kemudian Tidak perlu membakar lumpurnya. Oh memang. Kenapa Anda bakar lumpurnya? Oh kan. Karena berarti di sini jualnya harga produk. salah satu yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang Di sini harga jualnya 85.000. Kemudian di sini perolehan adalah sebesar 80.000. Gainnya sebesar 5.000. Kemudian sudah disusutkan dijualnya per 10 bulan 5 2017. Berarti kalau kurang dari 10, biasanya kalau kebijakan akan secara umum itu ada dua. Jadi biasanya kalau setelah melewati tanggal 15 itu disusutkan satu bulan full. Tadi juga yang ketika dia tanggal berapa pun di bulan itu dia disusutkan full. Di sini tuh nggak ada biasanya disusutkannya berapa kebijakan akuntansinya. Di sini kan disusutkan berapa ini kan yang 10 Mei 2017 itu hitungnya 1 bulan full atau dibagi. Ini kan perolehan 10 Mei 2017. Berarti kalau per Desember 2017 kan berarti 8/12 dibagi 5. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember 7 bulan. Ini dihitungnya 7 bulan atau 6 bulan? Bentar. Delapan bulan, Pak. 8 bulan ya. Iya, dari Mei. Berarti yang 8 bulan ya. Berarti yang per tanggal satunya di asumsinya full ya. Belum lewat tanggal 15 berarti belum dianggap sebulan ya. Kemudian asumsinya di sini kan berarti yang harus kita koreksi adalah gainnya ini kan berarti kan 5.000 dibagi dengan dia masih dipakai selama
5 tahun, berarti kan 1.000 per tahun. Di 2017 dia sudah dipakai 8 bulan asumsi. Berarti kan dia sebelum tanggal 15 ya. Berarti yang harus kita alokasi adalah sebesar 8 per 12 kali 1000. Berarti 2 per 3 ya. 2 per 3 berarti kan 67. Oke. Untuk yang peralatan yang kita alokasi sudah benar gunanya. Yang pertama G-nya dulu sebesar 5.000, kemudian akumulasi depresiasinya yang sudah terjadi di tahun 2017 sebesar 667. Kelebihan depresiasinya, akumulatif depreciation pada depreciation expense. Kemudian yang harus kita jurnal lagi di sini adalah eliminasi dividen income. Dividen income pada dividen expense besar 72.000. Kemudian kita eliminasi lagi di sini adalah NCA expense. NCA expense besar 12.360. Angkanya yang dari tadi yang NCA expense per 2017 per 31/12/2017 12.360. Kita eliminasikan dengan dividennya. Dividennya di sini 8.000. Di soal S mengeluarkan dividennya sebesar 80.000. Berarti bagian yang di soal dividen S adalah sebesar 80.000. Berarti kan yang untuk yang P-nya intinya adalah sebesar 90% kan 172.000. NCA expense sebesar 10% sebesar 80.000. Oke. Kemudian yang dieliminasi di sini adalah jurnal nilai investasinya per awal tahun. Nilai investasi per awal tahun 2017. Di sini kami stoknya 400.000, kemudian reserve earning-nya awalnya 140.000, kemudian amortisasinya 25.600. 25.600 itu dari sini 40.000 dikurangi dengan 14.400 adalah 25.600 dari awal 2017. Namanya benar. Kemudian investment isinya adalah 509. Berarti kan ini kan tinggal 90% dikalikan dengan 565. Satunya adalah 10% dari 565. Kemudian di sini alokasi eksesnya di 2017 alokasi eksesnya adalah di sini kan masih ada amortisasi expense. Alokasi eksesnya belum dieliminasi sebesar 25.600 dialokasikan ke LAN sebesar 12.000 karena lainnya nggak berubah. Kemudian patentnya dia juga patennya di sini sebesar 5
Patennya adalah 36.000 di 2016 awal, dan akhirnya sudah berkurang 1.200, 28.800 di awal 2017. Oke, ini awalnya, kemudian tes. Bujinya tinggal 15.200, tinggal belinya aja ya. Tinggal 1. Oke. Kemudian jurnal yang lainnya adalah ini adalah normalisasi paten sebesar 7.200. Kemudian di sini buildingnya juga karena ya. Buildingnya value dibaliknya 800. Oke. Di sini masih ada jurnal yang lainnya adalah dividen payable, ada dividen receivable. Kita lihat di soalnya. Worksheet pertama. Di sini ada dividen payable sebesar 30.000 yang dicatat oleh S. 30.000 dicatat oleh S. Kemudian di sini ada dividen receivable dividen payable-nya dicatat oleh S sebesar 30.000, cuma di dividen payable-nya yang dividen receivable dicatat oleh P adalah kosong. Kan? Itu di 2017 ada dividen receivable dicatat sebesar 30.000. Dividen payable yang masih terutang 30.000, berarti kan dia bagiannya kan 10% untuk NCI, 10% untuk P, berarti kan 90 kali 30.000 besar, berarti berarti adalah di Google Form ini kayaknya didelay ya fotonya. Foto apa? Fotonya itu diupload. Sebenarnya harus menyerang. Bisa, wis ngono. Aku berita acara. Alah, Cek, aku berita acara. di sini jumlahnya kan sudah amortisasi atasnya paten building sudah oke. Oke. Tanya oke. Hasil expense-nya